Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dede Rusdiana Amin di channel Kunilnias. Sini saya akan memaparkan atau cara tutorial untuk aplikasi BOP PAUD dan BOP kesetaraannya. Di sini ada bantuan operasional penyelenggaraan BOP, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan kesetaraan di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini aplikasi BOP untuk input lembaga-lembaga PAUD dan PKBM. Oke, tidak panjang lebar, kita lihat di sini caranya. Buka di linknya adalah bop.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan linknya akan dideskripsikan di bawah ini. Dan di sini ada keterangan aplikasi manajemen BOP PAUD atau BOP kesetaraan dikhususkan untuk sekolah jenjang PAUD dan kesetaraan PKBM dan SKB. Dan di sini login SSO dipergunakan. Untuk login satuan pendidikan dengan menggunakan akun yang sama dengan Dapodik untuk OPS dan kepala sekolah. Untuk dinas pendidikan yang belum mempunyai akun, nah ini untuk tingkat dinas pendidikan. Dan di nomor 2 ini adalah di poin ini untuk tingkat lembaga. Oke, tak panjang lebar, kita klik di sini ada SSO-nya. Kita klik. Kita coba. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi BOP ya, BOP PAUD atau BOP kesetaraan, Bapak Ibu nanti persiapkan RKS-nya yang sudah dibuat oleh satuan lembaga sesuai yang ada di Juknis ya, Juknis yang terbaru, Permen nomor 9 tahun 2021. Oke, sebelum masuk ke RKS, kita lihat di sini SSO-nya, kita masukkan email dan masukkan passwordnya. Kita klik masuk. Nanti di sini akan terlihat di sini ada satuan pendidik, siswa kodenya ada 12. Kita lihat di sini peserta didik kriterianya ada 11. Ini yang masuk dalam kategori BOP. Di sini ada peserta didik yang tidak sesuai dengan kriteria. Berarti ada satu siswa yang tidak masuk dalam kriteria yang harus dibayarkan, seharusnya mendapatkan BOP dan tidak mendapatkan BOP. Karena memang di sini peserta didik tidak sesuai dengan kriteria. Kenapa di sini ada sesuai dengan kriteria? Nanti ada di sini data peserta didik yang sesuai dengan kriteria, ini yang masuk dalam kategori BOP. Nah, ini contoh. Nah, ini berarti hanya 11 sesuai yang ada di dalam peserta didik, sesuai yang ada kriterianya. Oke, di sini ada peserta didik yang tidak sesuai dengan kriteria. Nah, ini nanti Bapak Ibu dicek kembali di dalam aplikasi BOP-nya. Nah, ini kenapa dan ada apa? Karena memang peserta didik tidak sesuai dengan kriteria adalah di sini data peserta didik ganda dengan sekolah lain. Nah, ini karena sudah linknya satu server ya, satu data. Jadi untuk siswa kedetek dan siswanya di mana nanti akan kedetek. Jadi jangan asal menginput di dalam Dapodik. Kalau misalkan siswa ini ada di dalam lembaga tersebut, ini siswa ini dikonfirmasikan ke lembaga yang bersangkutan. Nah, ini peserta didik yang di sekolah lainnya agar dikeluarkan di TK tersebut. Nah, ini contoh. Oke, setelah itu Bapak Ibu lihat di sini, ini data satuan pendidiknya, ini tampilan aplikasi BOP-nya tadi yang saya sebutkan.
Di sini ada data perencanaan atau rencana penggunaannya. Nah, ini rencana penggunaan ini nanti Bapak Ibu input. Nah, apa yang harus diinput? Di sini ada pagu. Ini pagu sesuai cut off Dapodik per Maret. Per Maret. Di sini ada pelaksanaan kegiatan operasional, pelaksanaan kegiatan pendukung, pemenuhan administrasi, dan di sini ada catatan. Nah, ini di sini Bapak Ibu nanti akan menginputnya. Nah, disinilah input rencana kegiatan dan anggaran satuan. Nah, di sini ada jenis komponennya. Di sini ada kegiatan operasional pembelajaran. Dalamnya adalah pasir kinetik. Nah, ini dalam sesuai dengan yang ada di dalam juknis, Nah, ini ada 6 poin. Nah, ini ada 6 poin untuk di kegiatan pertama. Di kegiatan kedua ada kegiatan pendukung pembelajaran. Di sini ada 5 poin. Di sini ada 5 poin. Nanti Bapak Ibu sesuaikan yang ada di dalam RKS yang Bapak Ibu pergunakan atau dibelanjakan. Nah, ini di sini jumlah, nama barangnya apa, saya contohkan, nanti jumlahnya berapa, satuannya apa, dan harga satuannya berapa. Nanti di sini akan kita klik simpan. Nanti hasil inputan Bapak Ibu akan tampil di dalam daftar penggunaan anggaran ini. Oke, kita langsung ke dalam. Nanti setelah Bapak Ibu input, biasanya langsung di data laporan ini, saya ulangi lagi, di data laporan ini akan tersimpan yang Bapak Ibu input di dalam rincian penggunaan dana. Mohon maaf, daftar rincian penggunaan dana nanti akan ada di sini. Karena ini belum berinput. Oke, kita langsung kembali lagi ke daftar rencana penggunaan. Di sini ada kegiatan operasional pembelajaran. Kita klik. Nah, samakan dengan dalam RKS ini. Nah, ini di sini pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain sama. Pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Di sini ada kegiatannya. Nah, ini kegiatan jenis penggunaannya. Kita lihat di sini. Di sini ada bahan atau peralatan yang dibutuhkan dalam tema yang dilaksanakan. Ini contoh kegiatan pembelajaran dan bermain. Di sini contoh, di sini sesuai dengan tema ya. Sesuai dengan tema, kita lihat di sini ada tema-temanya. Ini tema binatang, tema kendaraan, tema budaya, tema makanan, dan peralatan atau bahan lain sesuai dengan yang tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Kalau misalkan tidak ada di dalam tema subtema ini, Bapak Ibu, contoh di sini saya coba tema diriku. Di sini tentang diriku. Di sini memang tidak ada ya tentang diriku, berarti kita klik yang akhir. Nah, ini yang poin 6, peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Oke, nama barangnya di sini ada nama barangnya, ini copy paste saja. Nah, ini contoh nama barangnya. Kita masukkan, misalkan membeli Fajel dengan tema diriku. Contoh di sini Fajel. Kita copy paste saja biar Bapak Ibu gampang kerjanya secara cepat. Di sini contoh Fajel bagian-bagian anggota tubuh. Nah, ini anggota tubuh ya. Di sini temanya yang ini ya. Bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan pembelajaran bermain. Jumlahnya contoh di sini kita membeli jumlah 1, dan di sini sesuai dengan satuan. Nah, ini satuan. Kita
kita klik di sini, masukkan lagi, dan daftar harganya di sini kita masukkan. Contoh di sini 15.000. Nah, ini 15.000, jangan pakai titik, kita copy paste. Nah, ini 1503 kali berarti 15.000. Jangan memakai titik, karena kalau memakai titik sistem itu akan tidak akan tersimpan. Oke, kita klik simpan. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk lagi dengan tema diriku, input kembali. Contoh di sini komponen yang sesuai yang tadi, kita masukkan nama barangnya. Di sini ada puzzle makanan minum, berarti kalau puzzle makanan minum ada di sini untuk tema peralatan masak. Oke, di sini kita masukkan makanan minum jumlah 1, contoh satuannya berarti buah. Oke, buah dengan harga satuan di sini 25.000. 25.000. Nah, ini kita klik simpan. Oke, yang kedua, di sini ada tema keluargaku. Cari di sini ada tema keluargaku. Dicari lagi. Ada tidak untuk keluargaku di dalam poin-poin ini. Nah, kalau tidak ada berarti kita klik yang bawah lagi. Di sini anggota keluarga, kita masukkan filenya, kita masukkan lagi jumlahnya, satuannya, dan sini harganya dengan harga 35.000. Contoh 35.000, kita klik simpan. Lanjut lagi untuk bagian pertama, kegiatan pertama. Di sini ada puzzle macam-macam pekerjaan, kita masukkan di dalam sini, berarti di akhir. Sesuaikan dengan tema ya, itu tema. Kalau tidak ada tema di dalam poin ini, berarti yang poin 6 Bapak Ibu nanti masukkannya. Oke, di sini kita masukkan lagi contoh satuannya, kita sesuai dengan ada di dalam RKS dengan harga satuannya, contoh 17.500. Nah, ini contoh, maaf, ini contoh 17.500. Nah, ini kita klik simpan. Oke, di sini ada tema lingkungan. Ini masih sesuai dengan tema ya. Oke, kita masukkan lagi. Lihat di sini input masih di dalam kegiatan operasional. Nah, di sini bahasanya adalah lingkungan, tapi di sini bahasanya pajak rumah. Kalau pajak rumah kita lihat di sini apakah ada? Tidak ada di dalam temanya. Kita masukkan pajak rumah dengan jumlah sama 1. Disitunya buah, harga satuannya kita lihat harga satuannya 15.000, kita klik ya. Setelah itu, nah ini kita masukkan lagi, masih di dalam komponen pertama, tidak ada di dalam jenis penggunanya, pilih yang nomor 6. Kalau tidak ada sesuai dengan poin-poinnya, di sini jumlahnya sama 1 sama satuannya, dan di sini harganya dicek kembali. Oke, kita lihat di sini, mohon maaf. Di sini pajak sekolah. Mohon maaf tadi pajak sekolah dengan harga, contoh klik sini. Oke, sekarang
kembali, samakan dengan ini. Di sini ada tema binatang, kita masukkan tema binatang. Masih di dalam poin 1 tema binatang. Nah, ini ada tema binatang. Masukkan barangnya, jumlahnya dengan harga satuannya. Kita masukkan lagi puzzle binatang hutannya, kita masukkan. Oke, di sini masih tema binatang, kita masukkan kembali jumlahnya, terus harganya. Di sini harganya. Oke. Nah, ini sesuaikan dengan yang ada di dalam RKA ya, atau RKS Bapak Ibu. Nah, di sini karena poin di sini saya belinya hanya sampai sini. Oke, nanti kita lihat di dalam peralatan lain-lainnya tidak ada, sesuaikan ya, sesuaikan yang di RKS masing-masing ya, di sini. Oke, sekarang ke bagian poin 2. Kita lihat ke poin 2. Di sini ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung di poin 2 di sini ada makanan sehat. Mungkin dalam masa Covid tidak ada ya. Tidak ada pemberian makanan sehat karena memang terbatas dengan sekolahnya, karena memang sekolah di sekolahnya daring ya. Daring atau luring. Oke. Di sini penyediaan makanan sehat apabila peserta didik pada satuan pendidik memerlukan makanan sehat, kalau ya memerlukan, karena memang posisinya sekarang dalam masa Covid ya. Masa Covid mungkin tidak ada. Di sini penyediaan alat-alat deteksi tumbuh kembang untuk mengukur tumbuh kembang. Nah, ini alat-alat deteksinya. Kita cek kembali di sini. Alat-alat deteksi. Alat deteksi, karena di sini tidak ada. MPS tidak ada, ini tidak dianggarkan, dan di sini yang dianggarkan adalah honorarium. Kita lihat di sini ada nggak honorarium? Oke, ada di sini. Kita sesuai dengan di dalam RKS. Nah, ini pembayaran honorarium pendidik. Nah, ini sesuai pembayaran honorarium pendidik atau tenaga pendidikan. Nah, ini kita klik. Nama barang berarti masukkan di sini nama barang ya. Berarti nama. Nah, ini. Di sini kita tambahkan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan S1 ya. Dengan rinciannya. Nah, ini. Terus dengan rinciannya kita masukkan. Nah, ini jumlahnya, kita cek kembali. Di sini jumlah berarti satu orang ya. Satuannya berarti OK. OK itu apa artinya? Orang kegiatan atau orang kegiatan belajar mengajar. Harga satuannya di sini 400.000 sesuai yang ada di sini. Oh, 500, mohon maaf. Sesuai 500.000 dan jumlah di sini adalah jumlah masukan di salam ini. Nah, ini jumlah gitu ya, jumlah. Jumlahnya berarti 4 ya. 4 kegiatan. 4 kegiatan. Jumlah 4 kegiatan. Nah, ini dikembalikan. Nah, ini bahasanya satu orang kali 4 kegiatan. Nanti diuraikan kegiatan. Nah, ini 4 kegiatan, jumlah 4, kita klik simpan. Nah, ini untuk honorarium.
untuk honorarium. Oke, sekarang ke dalam penyediaan bahan lainnya, mungkin ada di sini. Kita lihat lagi di pembelajaran mendukung. Nah, di sini penyediaan bahan lainnya, kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran secara bermain dan efektif. Nah, di sini ada, nah ini paket data. Paket data kita rinci di sini. Satu orang kali 55.000 ya, dikali selama 6 bulan. 6 bulan untuk paket data. Nah, ini pasti paket data, kita masukkan barangnya, paket data, terus masukkan di sini jumlahnya. Satu orang kali 55. Nah, ini nanti dimasukkan jumlahnya, kegiatannya, jumlah ini. Nah, kegiatan atau 6 bulan. Satuannya adalah kuota. Berarti kalau kuota itu satuannya, harga satuannya kita cek kembali di sini. Misalkan harganya 55.000 rupiah. Ini satuannya. GB ya, karena memang kuota ya. Jumlah simpan. Oke, kita lanjut kembali. Di sini ada pengadaan tugas BDR anak 12 anak kali 200. Oh, ini mungkin pengadaan ini adalah paket ya, paket untuk anak, karena memang tidak termasuk ke dalam pemberian kuota gratis ya, karena terlambat. Mungkin lembaga ini menganggarkan untuk kuota anak. Di sini kuota anak ya. Nah, ini pengadaannya 12 anak. Ini bahasanya. Kita masukkan jumlahnya, berarti 12 kali 6, 12 anak ya. Kalau pengadaan tugas ini mungkin, mohon maaf, pengadaan tugas ini adalah semacam fotokopi atau kegiatan-kegiatan anak. Contoh, seorang guru memberikan gambar atau gambar untuk anak diwarnai atau di mana ya. Ini di sini penggandaan ya, mohon maaf, di sini penggandaan. Nah, ini satuannya. Di sini harga satuannya. Harga satuannya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sebagian poin ketiga. Kita lihat poin ketiga. Di sini adalah pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Nah, di sini ada poin pemenuhan administrasi satuan pendidikan. Di sini ada kebutuhan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik dan pendidik. Kita lihat di sini di poin pertama. Nah, ini alat-alat administrasi satuan pendidikan. Di sini membutuhkannya alat-alat administrasi adalah contoh. Di sini kita masukkan nama barangnya. Nama barangnya kita masukkan di sini 1, di sini nama satuannya dan harganya. Ini harganya mungkin beda-beda ya, tiap-tiap kabupaten atau kabupaten kota, harga kertas mungkin beda-beda. Samakan yang ada di dalam
toko masing-masing. Nah, ini contoh satu rimnya 50.000, kita klik simpan. Oke, di sini ada kertas juga, membeli kertas HPS 4A4. Di sini masih alat-alat pendidikan, kita masukkan jumlahnya, kita masukkan satuannya adalah kalau kertas rim ya, satu rim dengan harganya. Oke, dengan harganya kita klik simpan. Oke, ada lagi di sini poin ke penyediaan obat-obatan, mungkin membutuhkan obat-obatan. Masih di dalam poin ketiga, pemenuhan ke administrasi satuan pendidikan. Di sini ada obat-obatan. Nah, ini kita klik yang obat-obatan. Di sini kita membeli, contoh membeli betadin, nama obatnya betadin, jumlahnya kita lihat samakan dengan yang ada di dalam RKS ya, 1 betadin berarti botol ya, botol dengan harga 30.000, kita klik simpan. Oke, di sini ada kain kasa. Oke, di sini ada kain kasa, mungkin sekolah ini membutuhkan kain kasa. Di sini obat-obatan, nama barangnya kain kasa dengan harganya, jumlahnya 1, kain kasa 15.500, contoh roll ya. Oke, kita ke sekarang input, masih di dalam obat-obatan, masih dalam poin obat-obatan, masih dalam peralatan obat-obatan, nama barangnya ditulis, jumlahnya jangan lupa di sini dengan harga, di sini minyak angin ya, minyak angin berarti botol, satuan harganya kita lihat di sini. Di sini harganya 61.000, kita klik simpan. Oke, masih di dalam poin 3 atau yang terakhir. Di sini ada peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan peserta didik baik dalam upaya pencegah atau menanggulangi. Di sini dicek masih administrasi. Di sini ada peralatan ya, di sini peralatan penyediaan bahan dan peralatan untuk perawatan. Nah, ini masih di dalam poin mencegah ya. Oke, mencegah, menanggulangi, masih di dalam poin menanggulangi, berarti di sini obat-obatan masuk di dalam kategori yang poin 2. Poin 2 di sini ada contoh, kita membeli masker. Di sini 2. Contoh sini box. Harga satuannya per boxnya adalah 55. Contoh 55.000. Kita klik simpan. Masih di dalam poin 2. Masih di dalam poin 3 ya, 3. Masih di sini pilih penggunaannya di poin kedua, nama barangnya. Oke, di sini 2 dengan harga satuan liter. Harga satuannya dicek kembali 35.000, contoh. Klik simpan. Masih di dalam poin 3, kegiatan komponennya 3. Di sini masih ke poin kedua, masih sesuai yang tadi, sabun kita masukkan. Di sini ada 2, contoh. Satuannya berarti 2.
Harga satuan kita lihat di sini, harga sabun 7.500, kita klik simpan. Masih di dalam poin ketiga, komponen ketiga. Di sini penggunaannya poin kedua. Nah, ini contoh 11 buah. Jumlahnya 11, di sininya buah. Nah, ini contoh di sini dengan harga 10.000. Contoh, kita klik simpan. Oke, di sini ada penyediaan bahan, masih di dalam poin 3, bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana. Nah, ini mungkin saya di poin ini tidak ada. Ada di poin terakhir, pembiayaan langganan. Kita lihat di sini ada di poin komponen administrasi satuan pendidikan. Di sini bahan, nah ini untuk jasa listrik, telepon atau internet ya, atau air. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di dalam ini. Dan langganan ini internet ya, internet. Berarti kita masukkan di sini pembayaran internet ya. Oke, pembayaran internet atau kuota internet. Kuota internet. Kita tulis kuota internet, jumlahnya 6 bulan dan harganya 55.000. Maaf, di sini satuannya 6 bulan. Berarti harga satuannya 55.000. Contoh. Oke, klik simpan. Nah, ini oke. Jadi Bapak Ibu, nanti lembaga PAUD dan lembaga PKBM atau kesetaraan, lihat kembali di dalam RKS-nya, yang dianggarkan di dalam RKS di tahap 1. Sesuaikan dengan pagu yang sudah ada. Nah, ini pagunya. Nah, ini pagunya. Ini pagunya. Kalau sudah Bapak Ibu menginput, dicek kembali di sini di daftar rencana penggunaan anggaran. Ini daftar rencana anggaran. Terus Bapak Ibu lihat di dalam laporannya, nanti kembali cek kembali. Nah, ini biasanya nanti akan tersimpan hasil input masing-masing. Oke, karena di sini mungkin aplikasinya masih pengembangannya, mungkin masih pengembangan atau belum rilis. Tapi saya menganjurkan nanti kalau sudah rilis aplikasi, Bapak Ibu silakan menginput laporan penggunaan dana. Itu cara-cara yang tadi saya buat dan saya contohkan atau tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu telah melihat tutorial cara aplikasi BOP atau input rencana atau rincian penggunaan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.